Oke, peredaran suara kreatif sampai kreatif Morning Live Chat bareng Audela untuk pagi hari ini. Buat kamu yang mungkin penasaran, pengen ngeliat Audela dari sisi dekat, bisa langsung join aja ke live Instagram kita di RRI Produanka Banjarmasin dan tentunya kita bakal ngobrol banyak bareng seputar single terbarunya atau yang kemarin juga. Karena Audela anyway pernah di Prodo Banjarmasin nggak untuk interview? Kayaknya pernah deh. Oh pernah Kayaknya juga pernah. ya untuk lagu sebelumnya Amin. Kita beda gitu. Kayaknya kalau misalkan dilihat-lihat dari single baru dua kan singlenya Dela ya. Kenapa? Singlenya baru dua ya Dela ya. Iya, baru dua. Ini yang kedua. Mm-mm. Dilihat dari single-singlenya kayaknya kisah cintanya ini selalu salah gitu. Entah kenapa ya. Lalu Pertama tragis. selalu tragis gitu. Apa pengen Iya. dibikin satu album isinya cerita tragis semua Dela kira-kira nih ya. Wah, Anyway, Dela sekarang tadi katanya domisilinya di Malang ya. lagi di Malang. Ini 3 hari Lagi di ini. Malang. Tapi Iya. aslinya wong Surabaya ya. Iya, Surabaya. Nah, itu deh teman-teman. Mungkin buat sahabat kreatif yang juga dari Surabaya bisa menyaksikan Dela di pagi hari ini. Kalau dilihat-lihat nih, Dela kan sering konten ya, Del. Mm-mm. Sering Iya. konten, cover ataupun juga lagu sendiri. Mungkin untuk beberapa single, baru dua single ini, Dela khususnya yang Tertawan Hati, ini katanya kan ceritanya juga katanya ini cerita temen ya, sahabat. Bener nggak sih cerita temen untuk Tertawan Hati ini? Enggak sih, sebenarnya kan awalnya bingung kan lagu apa ya. Terus akhirnya aku bikin question box di story. Kayak teman-teman Mm-mm. sering relate itu kisah cinta yang seperti apa. Terus akhirnya banyak yang jawab toxic relationship. Nah, disitulah Si. aku kayak, kok familiar ya gitu. Jadi aku kayak curhat-curhat gitulah pas workshop sama produser dan songwriter yang bantu, dan akhirnya aku dikasih kesempatan buat nulis juga lagunya. Nah sebenarnya tuh kayak ya ada pengalaman pribadinya lah, kayak sempet juga dulu menjalin hubungan Hmm. toxic gitu. Si. Sebelumnya kita belum nyapa Dela. Dela apa kabar dulu nih? Sekarang lagi baik-baik saja atau lagi agak kurang enak gitu? Ah, mungkin aku baru bangun sih Kak, jadi kayak Oh lagi ya nangis. ya ya. Dia salah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ngefans banget sama Dela pasti ngikutin ya dari dulu zaman Idol 10 sama teman-teman. Kalau nggak salah lagi ada acara ya Dela di sana. Iya, lagi di acara di Bandung, nanti bakal live Mm-mm. show. Terus ada X Katanya Factor sama juga. teman-teman Idol juga ya. Ya, ada anak Idol, ada anak X Factor, ada The Voice juga barengan Ah, kita. akhirnya bisa nonton. Dela pernah ke Banjarmasin sebelumnya? Belum pernah. Pingin banget ke Oh belum pernah. Banjarmasin. Iya. Coba nanti dibawain lagu-lagunya. Singlenya baru dua juga. Nanti mungkin nunggu album dulu baru bisa ke Banjarmasin. Wah, amin ya. Cepatnya. Amin. Oke, kita ngobrolin seputar karir Dela dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu Dela, tapi pasti banyak yang udah tahu Dela dari Indonesian Idol X dan juga teman-teman lebih tepatnya. Dan kalau misalkan dilihat dari beberapa track recordnya Dela, Dela sekarang kayaknya aktif banget di TikTok ya, kalau boleh tahu. Iya, Iya. lumayan. Buat pertama iseng-iseng sih, tapi seru aja gitu, rame di sana. Mm-mm. Pokoknya kalau teman-teman search Audela di Google, yang pasti pertama kali keluar itu TikTokers hits gitu. Hah? Padahal bener. Padahal Serius? iya, karena kamu kan sering cover di TikTok Tahu? juga gitu. Iya, kayaknya mungkin teman-teman juga banyak yang ikutan gabung Dela di live kali ini yang tahu dari TikTok gitu ya, atau Instagram juga walaupun aktif di media sosial. Nah, ngobrolin seputar Tertawan Hati, Yes. Audela untuk single terbarunya. Ini kalau nggak salah rilisnya bareng sama MV nggak sih atau ada rilis lagu dulu, Dela? Bareng Kak, bareng banget tanggal Oh, 1 bareng. Juli itu semua udah di Spotify, semua Hmm. all digital platform udah ada, terus MV-nya juga ada di YouTube. Search aja Audella Tertawan Hati di YouTube-nya, It's Record. Nah, tapi di MV-nya tuh juga ada yang beda dari yang di Spotify, karena di sana ada masukin dialog di tengah lagu. Benar. Fresh Ada makanya. actingnya teman-teman ya. Oh iya, ada nonton ya? Ada.
Benar-benar udah nonton. Kalau mungkin nanti kita bakal bahas juga untuk musik videonya. Mungkin lebih ke apa lagunya dulu gitu, Aldila ya. Kalau misalkan dari vibes, mungkin bisa kita bilang nggak sih, Del, nggak jauh beda sama lagu yang sebelumnya gitu. Dari kayaknya, apakah single yang seperti ini yang menggambarkan Dela banget gitu ke depannya? Buat bisa nggak Hmm, kayak gitu? aku sih sebenarnya konsep lagunya benar-benar yang dari hati aja supaya bisa sampai pesannya ke teman-teman. Jadi mungkin nggak harus sedih-sedih sih sebenarnya, lebih ke lagu yang bisa bawa perasaan gitu. Nanti mungkin entah kapan ya, entah kapan. Kalau misalnya aku sudah bahagia gitu, sudah kasmaran, lagi di happy state, happy face, aku jadi bisa nulis yang senang-senang biar bisa jadi sound TikTok yang pacaran gitu. Jadi gak harus sedih-sedih Hmm, sih, cuman yang pasti yang aku banget itu yang emang berhubungan dengan perasaan yang bikin baper sih, gitu. sih. Pokoknya kalau teman-teman dengerin lagunya Dela, I can relate with this song gitu lah ya. Nah, iya banget, yang relatable. Relatable. Tapi kalau misalkan dari lagu ini sendiri, kalau kita lihat dari press release, katanya dibantu sama teman-teman juga ya, yang nulisnya, Dela ya? Iya, benar banget. Jadi karena ini pertama kali aku nulis lagu, emang dikasih kesempatan buat belajar terus nulis bareng juga. Jadi prosesnya, tapi kaget banget prosesnya waktu itu cuman sehari, kayak sekitar Hmm? 8 jam atau beberapa jam itu udah jadi, mulai dari song, chorus, bridge, semuanya udah jadi sama liriknya juga. Jadi saling bantu, kalau gini gimana, kalau gitu gimana gitu. Oh, brainstorm bareng berarti ya, nggak kayak kita tunggu dulu nih baru jadi verse satu gitu. Enggak, benar-benar bareng dan apa gitu. Emang bedanya gitu deh kalau misalnya lagi curhat, jadi kayak lancar kan. Oh iya gini aja. Ya kan kayak gini kan, iya gini aja. Set jadi gitu. Bener-bener. Apalagi aku juga pernah ngalamin kayak gitu ya, kayaknya bagusnya kayak gini gitu. Iya, Ya, relate lah sama temen-temen gitu ya untuk toxic, karena bisa dibilang nggak sih Del, dulu tuh nggak ada istilah kayak toxic gitu ya, nggak ada sih istilah kayak apa sih hubungan yang rusak gitu dan lain-lain. Sekarang udah bermunculan tuh, mungkin Della juga tahu sendiri, entah itu toxic apapun ya dalam relationship salah satunya, banyak iya, teman-teman yang dan ngalamin salah satunya. dan sebenarnya orang itu nggak sadar kayak mereka tuh udah saling menyakiti, udah toksik, udah ada di um, lingkungan toksik. Jadi makanya ada liriknya yang sadarkah kita terlalu hancur. Kadang kan kayak orang Hmm. maksain kan, kayak sayang sama hubungannya udah lama, jadi kayak nggak bisa, kita tuh nggak apa-apa, kita tuh nggak apa-apa, padahal udah sering nyakitin. Dan toxic sendiri tuh kan nggak cuma ke pasangan, toxic tuh bisa lingkungan, apa, kayak Iya. keluarga. Kan lagi hits ya, Hmm. lagi hits apa sih, kayak lagi rame gitu loh, lagi banget banget, Lagi kayak rame. mungkin di rumah keluarga yang toxic ada aja kan. Nah, makanya juga ada Iya. lirik yang bukankah rumah tempatku bersandar, kayak gitu. Ya. Terus juga circle pertemanan yang toxic. Jadi sebenarnya artinya luas juga sih. Si itu dia teman-teman. Kadang toxic ini kebanyakan juga lambat disadarinya gitu ya Del ya. Jadi kayak kita sebenarnya nganggap bahwasanya it's fine, it's really fine gitu. Tapi ternyata lambat laun kita nggak sadar ternyata ini benar-benar merusak entah dalam hubungan gitu atau apapun gitu ya. Iya, kan kalau misalnya diterusin juga kayak udah saling nyakitin, nyakitin orang lain, dan nyakitin diri sendiri juga gitu. Kok kena banget sih kalau cerita? Sedih Masih pagi-pagi pagi, gitu ya. Pagi-pagi masih teman-teman. pagi, Dengerin masih sih. kita dengerin lagunya dulu ya Dela ya, boleh ya sambil nyapa teman-teman Boleh juga. banget. Perdagangan suara kreativitas sampai kreatif di Morning Live Chat masih bareng Dela, Audela lebih tepatnya untuk tertawan hati. Aku mau nanya dong Del, ini siapa sih yang nyari kata tertawan hati? Karena dengan dua kata ini kayak mewakili banget untuk keseluruhan lagu gitu. Sebenarnya tertawan kan jarang banget ya, kayak kadang itu Sih, tertawan apa tertawan gitu. terkesan gitu. Iya, ini kayak nyari barang-barang yang sebenarnya kayak, karena gini loh Kak, sebenarnya filosofinya itu Sih, kayak kalau orang udah pacaran terus habis gitu eh saling menyakitin, sebenarnya nggak mau ninggalin. Nah tapi yang kan kita ada dua nih, logika sama perasaan. sih. Kadang tuh logikanya udah nggak main, kalah banget sama perasaan. Kenapa? Benar-benar.
tuh tertawan hati, tertahan hatinya, terperangkap. Udah gitu deh. Jadi kayak logikanya nggak main. Kalau secara logika dia misalnya nih toksiknya, misalnya dia udah mentally abusive, physically abusive, or sih. else. Terus tapi hati ini kayak nggak mungkin dia lagi emosi aja. Biasanya juga baik. Nanti kalau Iya, udah iya, nikah iya. kan juga baik gitu kan kayak nanti dia nikah baik. Denial ya, denial. Padahal kan kalau kita udah tahu oh berarti karakternya kayak gitu. Jangan pernah aku nggak bilang orang nggak bisa berubah, tapi jangan pernah berharap orang tuh berubah karena kamu gitu. Jadi jangan. Jadi di cerita ini aku mau nyeritain fase dimana emang benar-benar lagi terperangkap sendiri nggak bisa. Jadi mau mutusin nggak bisa, mau Hmm, bersama itu juga nggak bisa. Mau bersama dia sakit, makanya ada lirik sendiri ku tak bisa, bersama ku tersiksa. Kayak super gitu. bisa. Dalam ya teman-teman ya, masih pagi nih soalnya nih. Iya, Halo, tadi ada yang komen, tumben pagi-pagi udah mandi Del katanya. belum mandi, tolong. Belum mandi, kita teman-teman belum mandi kayaknya ya. Tapi dari penjelasan tadi emang kita tahu nih teman-teman bahwasanya emang dari hati banget lagu-lagunya Della dan bisa memaknai diri sendiri walaupun tadi interpretasinya banyak ya Della bisa ke toxic relationship, toxic friendship ataupun toxic family gitu ya Della. Iya, benar banget. Walaupun memang kalau udah toxic family kita nggak bisa keluar, kalau relationship kan kita masih bisa keluar nih. Masa mau dicoret dari kartu keluarga kan nggak bisa. Aduh, ini agak sensitif ya. Tapi kan mungkin ada beberapa case yang takut kak, takut takut takut. Udahlah itu teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau dari lagu Tertawa Hati ini apa sih yang jadi core banget di Dela gitu untuk mendasari lagu ini nih mesti banget buat didengerin sama teman-teman gitu. Semua liriknya tuh kayak on point gitu loh dari awal kayak cedes 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 kena ginjal semua kena mental kena ginjal. Aku bikin Bener-bener. liriknya tuh se straightforward mungkin, jadi makanya judulnya kayak diinget di apa ini ya, nggak terlalu straightforward karena biar orang Hmm. tuh penasaran sama liriknya. Jadi dari awal sudah diceritain bagaimana dia disia-siain, terus semakin lama semakin emosional dan aku nggak ngajak kalian buat sedih ya pemirsa, tapi atau kenapa Enggak ya? netizen emang suka kan dibuat sedih. Tapi gini nggak, poinnya dari lagu ini adalah karena Ya, ini ya, tentang ya. relationship. Kadang tuh aku kalau sedih nih kak, aku tuh pengen, aku nggak tahu aku aneh apa enggak, aku kayak pengen menikmati proses itu gitu loh. Jadi Hmm. kalau sedih kadang kayak duh kayak sakit banget tapi air mata tuh nggak bisa keluar. Nah air mata keluar tuh kan bikin lega ya. Jadi kadang aku kayak nyetel. Aku kayak muter lagu, Lagu muter Glimpse of lagu Us yang gitu mungkin ya. iya yang relatable mungkin biar keluar air mata. Nah lega kan tuh. Nah aku mungkin kayak spare waktu 2 hari atau 3 hari aku menikmati proses itu. Bukan menikmati seneng ya kan aneh. Maksudnya kayak aku benar-benar ya udah keluarin semua sedihnya, amarahnya 2 hari atau 3 hari itu atau terserah kalian punya spare waktu sendiri-sendiri. Nah barulah besoknya kita bisa produktif lagi deh sih, bisa kayak fokus melakukan apa yang maksudnya daily activity kita Hmm. daripada nih kayak denial lagi kayak enggak kok aku nggak apa-apa, nggak sedih kok, I'm happy, tapi dia melakukan apapun itu nggak fokus. Jadi Sih, kayak sih. lagi Karena kerja, kepikiran ya. lagi kuliah, lagi kelas nih kepikiran, dia udah makin belum yang mending kan kayak menikmati proses itu sampai ke tahap ikhlas gitu. Sih. Dengan mendengarkan lagu Benar-benar. ini. Masih tetap promo ya. Tapi teman-teman, Dela berarti Iya. tipikal orang enjoy the moment gitu, nggak pengen itu tuh berlalu terlebih dahulu, biar nanti kalau misalkan kita denial, kalau kata Dela tadi, udah lalu gitu aja, tapi sesekali kepikiran, jadi belum habis, nggak habis-habis gitu ya Dela ya, kepikiran. Iya, makanya biar total nih sedihnya. Dengerin Kaget, tertawa kaget. hati. Itu dia teman-teman. Tapi juga kalau kita dengerin lagi perlahan untuk lagunya Tertawan Hati nih Del, kalau dari aku ya terkesannya kayak emang kalau kata Dela tadi beberapa liriknya straightforward, jadi kayak
beberapa poin-poin yang pengen dihajar ke teman-teman ditulis gitu terus jadi sebuah lagu gitu. Jadi kayak ini loh Iya poin-poinnya banget. kalau misalkan kamu tertawan hati gitu ya. Iya. Itu teman-teman. That's right. Nah, kalau ngomongin seputar musik videonya dibikin di mana nih Del? Anyway, bagus banget ini, cakep banget apa view-nya gitu. Ah, aku kira aku yang cakep. Oh, kamu Enggak yang ya? cakep juga sih. Ada yang minta digombalin Eh, juga teman-teman ya. itu bikinnya di Surabaya sama di Malang. Oh, dua tempat ya. Jadi yang yang di rumah-rumah itu di Malang, terus yang scene yang di mobil segala macam yang di jalanan itu di Surabaya buat dapat city Hmm. lights-nya. Aku juga nggak nyangka Oh, bakal itu karena sebelumnya itu di Jakarta. Kan sebelumnya aku kayak stay di Surabaya, tapi aku kayak benar-benar bolak-balik produksi buat di Jakarta dan ternyata di Surabaya dan di Malang tidak kalah cantik. si. Oh, yang ngincer City Light-nya siapa? Kamu atau si sutradaranya? Yang request city lights-nya aku. Hmm, bagus sih. Jadi jarang-jarang loh teman-teman musisi yang bikin musik video yang memang pengen kayak gini, pengen kayak gitu gitu. Makanya aku tanya si Tulatnya ternyata dari Della sendiri ya. Emang orangnya estetik banget kayaknya. Dilihat dari video-videonya banget estetik banget teman-teman sama single sebelumnya Del ya. Juga kayak gitu. Iya. Kalau yang single sebelumnya kebetulan timnya banyak. Nah, karena ini di Hmm. Surabaya, jadi timnya sangat amat terbatas. Jadi aku benar-benar yang kayak ngekru jadi talent. Jadi kayak, Kak, aku maunya gini. Pokoknya gini, gini. Dan untungnya tim aku kayak videografernya itu orang Malang juga. Dia kayak kooperatif kayak, oke Kak, oke kalau gini kamu nyaman nggak? Kalau misalnya kayak gini gimana? Nah, kalau misalnya nggak bisa nih, alternatifnya kayak gini, menurut kamu gimana gitu. Jadi Si, kooperatif juga. si. Mungkin kalau teman-teman filmmaker atau videografer ngelihat musik videonya si Della, kamu bisa dapat banyak loh apa ya kayak typical shot ataupun juga teknik-teknik yang asik banget gitu di musik video yang kali ini Del, jujur li. Kayak ada banyak shutter-shutter gitu, city light-nya dapat banget, warna-warnanya juga. Kayaknya emang Della lumayan fokus juga ya di musik video, salah satunya di estetika juga ya Del, ya bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Iya dong, harus escape. Aesthetic is number one dan lagunya juga ngedukung teman-teman. Itu dia. Mungkin buat yang pengen tanya-tanya bisa ikutan gabung juga di live Instagram kita. Dan juga bareng sama Dela. Nah, kalau ngobrolin seputar karir bermusik nih Del, kita lebih luas lagi ya untuk seorang Audela. Kamu punya nama panggung ini dari sejak kapan sih kalau boleh tahu? Karena kayaknya udah lumayan lama juga. Itu sebenarnya bukan nama panggung sih, Kak. Jadi Nama singkat, betul. dari kelas 6 SD sampai SMP, aku tahu pikiran kalian kan. Pasti kalian kayak, "Ah, Audela Enggak, mirip enggak, banget enggak. sama aku." Enggak, enggak, Aku enggak, enggak. tahu. Karena selalu setiap kenalan kayak, Audela, ih siapanya Awe. Sudah kuduga banget. Enggak. Padahal, jadi sebenarnya Duluan gini, Audela, waktu guys. aku kelas 6 SD, itu kita mau masuk ke SMP. Nah, di Hmm. situ tuh nggak tahu gimana di daerahku doang apa gimana, apalagi pas SMP itu Hmm. nama nama kita tuh disingkat, Ih. disingkat-singkat gitu. Apalagi banyak nama yang kembar kan. Misalnya aku punya teman misalnya namanya kayak Kavin Chandra, jadi kayak KC atau siapa jadi A siapa gitu loh Kak. Jadi kayak disingkat-singkat. Padahal nama aku juga nggak banyak juga sih, tapi kan aku FOMO ya, fear of missing out kayak aku juga mau kayak mereka gitu sama temanku juga Pengen aku punya dong gitu ya. bestie juga kayak ayo kita bikin nama singkatan terus namaku tuh Awe Della sebenarnya. Nah pas masuk SMP aku rubah semua sosmedku jadi Awe Della padahal udah ada titiknya tuh kak A.W.Della gitu. Bella. Ternyata orang-orang gara-gara SMP nih orang-orang kayak Aw Della aw gitu terus aku kayak me kayak pertama awalnya kayak aku revisi kan kayak itu it's Awe not Aw. Oh Awe ya udah ada Oh. beberapa yang kayak Awe. Nah begitu kayak kenal sama orang luar sekolah terus aku suka cover cover begitu ketemu orang banyak lah si introvert ini keluar ketemu orang banyak terus orang banyak oh kamu Audela nih ya Audela terus aku udah capek kan harus Beda lah. mas aku marahin satu-satu jadi Audela ya udah sampai sekarang jadi Audela gitu. Kuat ya, kuat.
Tapi kalau mau dipanggil Awedela juga nggak apa-apa kan ya? Atau nggak mau? Apa, panggil sayang juga nggak apa-apa, terserah. Waduh, berat ya. Pagi ini ya, baru pagi minggu nih teman-teman. Dan bikin kesemsem ya. Iya, iya, iya. Daripada di zaman kamu, sebelum zaman kamu juga, Del, manggilnya bukan nama singkatan malah. Apa? Nama bapak. Iya, bener. Yang penting di zaman kamu, aku kayak udah tua banget ngobrolin zaman-zaman kayak beda banget gitu teman-teman ya. Tapi ya sudah. Tapi aku tahu sih itu. Biasanya kan cowok-cowok sih kayak gitu. Iya, benar, 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 benar. Ya, Hai Roni, masa-masa dulu Roni. kayaknya. Waduh, Enggak, itu bukan masa-masa bapakku dulu ya, indah bukan banget. bapakku. Cuma kayak lah di kelas itu kan Ya, nggak ada yang namanya Roni. Oh, ternyata bapaknya siapa gitu. iya. Tapi yang dipanggil kok cewek, kok Roni namanya gitu ya. Ah, iya. Aduh, masa-masa dulu kayaknya indah banget gitu. Gak tahu di zaman sekarang dulu kita gak punya ini yang namanya iPhone ataupun juga Android gitu Del ya. Kayaknya main kelereng masih deh, lompat tali dan lain-lain. Gak tahu zaman sekarang teman-teman. Oke, kita juga Aku nggak sama main buat kelereng teman-teman juga yang sih, Kak. main kelereng juga ya. Main Barbie gak nih? Tipikal yang feminim banget pokoknya kalau udah main Barbie itu Dila. Aku main apa ya? Aku main sepeda. Ya, sepeda sama teman-teman. Anyway, kita pengen dengerin lagu Dela yang sebelumnya juga sebelum kita lanjut ngobrol bareng Dela untuk beberapa menit terakhir ya Dela. Oh iya boleh. Ada Amin Kita Beda. Ini salah satu single tragis dari Dela juga teman-teman sekalian dibawa sama room tournya Dela untuk pagi hari ini. Jadi buat kamu yang searching di Instagram silahkan searching juga di Prada FM Suara Kreativitas. Dela, abis ini ngobrolin karir kamu ya? Oke. Ya kan Ini kamu wanita karir banget nih ceritanya. ceritanya. Padahal aku kamu perubahan. Waduh, berarti sekarang lagi di ini di hotel gitu Del ya karena ada acara ya. Heeh. Nah. Lagi aktif banget kayaknya dilihat dari story. Iya, lagi aktif ya, Bun. Lagi Umur-umur aktif ya. segini lagi aktif ya, Bun. Tapi tetap harus jaga kesehatan Dela dan teman-teman juga yang lagi stay tune. Siap-siap. Oh, ini segmen terakhir ya, kayak? Segmen terakhir. Oke. Boleh dibocorin nggak sih Del proyek berikutnya kalau boleh tahu? Proyek proyek berikutnya. Mm-mm. Paling dekat ini ada showcase sih. Showcase nanti malam di Malang di Preston Cafe. Bakal nyanyi Mm-mm. live lagu baru sama beberapa lagu yang bisa buat sing along. Terus dalam beberapa hari kemudian kayak tanggal 18 itu juga ada di Aston Sidoarjo, ya Surabaya Sidoarjo itu juga ada sama teman-teman Idol sama X Factor. Terus ya kayaknya lagi workshop aja sih Kak buat lagu selanjutnya. Ih. Berarti ada ini nih, ada spill dikit gitu ya untuk workshopnya. Ada kebayang nggak sih Del untuk next single gitu? Happy song or sad song or ballad or something else like Aku that. pingin kalau di kenapa nih otak aku? Aku pinginnya kalau di album itu lengkap gitu, ada kisah cinta yang seperti ini, ada yang ada yang ini itu, tapi tetap dengan nota Hmm. yang aku banget, yang mungkin liriknya yang straightforward juga karena dari awal tuh kayak Amin Kita Beda Sih, terus langsung sih. kayak Seperti yang kita putarkan sekarang, teman-teman. kenapa Kak? Halo. Seperti yang kita puterin sekarang, Amin Kita Beda lagi diputerin di radio juga. Ya, buat teman-teman yang Oh, di radio, kamu dengerin ya. Oke, berarti ada bocoran dong album ini, Dela, karena tadi katanya pengen workshop dan lain-lain. Berarti emang going to the way album ya untuk Dela sendiri. aduh, insya Allah Semangat. Kak, insya Allah doain aja yang secepatnya deh. Amin, amin. Kemarin kalau nggak salah dilihat dari Unbrau juga, Del ya? Oh, Bener nggak? UB, Iya, Unbrau. Brawijaya. Brawijaya. Teman-temanku bilangnya Unbrau soalnya. Aku baru denger namanya Unbrau. Oh, benar. Brawijaya. Halo, buat yang baru gabung, selamat datang. Kita di sesi terakhir nih, teman-teman. Bentar lagi ya. 10 menit lagi bareng Dela. Ngobrolin karir aja sih sama bocorannya juga.
Siapa tahu. Berarti Dela ditanya tadi emang tipikal yang hafal jadwal ya. Bagus, bagus, bagus. Masih diingetin manajer Dela kalau sampai sekarang. Kenapa Kak? Masih diingetin manajer nggak sampai sekarang? Kalau Masih jadwal-jadwal di? gitu. Masih diingetin manajer nggak kalau ada jadwal-jadwal kayak gitu biasanya? Masih banget sebetulnya, cuman Hmm. karena manajerku tuh megang aku sama Keisha kan. Jadi Hmm, jadi misalnya nih sekarang Keisha lagi di Manado kan, berarti kan fokus dulu. Nanti kita bareng, nanti jadi gantian. fokus. Jadi aku dikirimin schedule-nya gitu loh. Jadi aku bisa hafalin. Biasanya kan kalau nggak ada schedule, maksudnya kayak nggak dikirim schedule, ya udah Kak ini gimana gitu. Sekarang jadi kayak ayo 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 bisa yuk gitu. Harus Ya, antisipasi juga buat istirahat kan Dela ya. Spare waktu buat istirahat juga gitu. Makanya mesti makasih. ngapalin mungkin. Iya, iya. Udah? Kita gabung? Oke. Perdewan Suara Kreativitas Sampai Kreatif, ada Dela Pradianita, namanya sama nih yang baru gabung di live Instagram kita ya, bareng sama Audela Kirain aku juga. tadi dipanggil. Halo teman-teman yang baru gabung, kita ngobrolin udah habis juga di beberapa single. Tadi ada bocoran dikit ya buat kamu yang mungkin ikutan gabung di off air live Instagram kita untuk going to album. Tapi ini nggak rumor kan Del ya, bener ya? Semoga ya, insya Allah. Iya Kak, jangan dikor-kor dulu Kak. Kayak, Insya Allah. Baik. Secepatnya. Tapi aku mau nanya dong, tiap tiap kali teman-teman musisi wawancara di Pro 2 FM kan aku selalu nanya nih. Pasti tiap teman-teman musisi itu punya arti tersendiri buat bikin album gitu. Ada yang bilang kemarin itu pernah sempat sama Ahmad Abdul juga. Kalau kalau kata Abdul aku masih ingat banget katanya album itu adalah sebuah apa ya titik batu loncatan yang lebih besar gitu. Nah kalau buat Della sendiri album itu maknanya gimana sih untuk seorang Della gitu? Kalau aku sih satu kata, cie. Yaitu harapan. Sisi Ah, harapan. karena harapan karena sebenarnya aku kan mulai nyanyi tuh dari SD Kak, yang serius udah Hmm, bener-bener di depan orang gitu, yang udah di panggung itu dari kelas 3 SD. Terus aku menjalannya ya serius sih, serius. Sempet lah ya namanya anak kecil kayak nggak bosen apa itu aku udah been through a lot, kayak bosen, jenuh, capek, nangis, hmm, seneng. hmm, Tapi sejenuh-jenuhnya aku, sestres-stresnya aku yang pernah aku nggak pingin nyanyi gitu. Aku pernah hapus Instagram juga dulu. Tapi Wah, segitunya aku, tapi aku sadar ternyata pas aku nyanyi tuh, eh ternyata pas aku mandi aku juga nyanyi. Pas OTW aku tetap nyanyi gitu loh. Mau hmm, stres-stresnya aku, ternyata emang nyanyi itu adalah uh, harap bukan, adalah bagian dari diriku. Nah, kenapa aku bilang harapan? Karena karya-karya dari hobiku ini adalah sebuah harapan untuk diriku untuk stay alive sih sebenarnya. Karena benar, musik benar, itu benar. my lowest point pun musik juga tetap ada nemenin aku to make me feel better gitu. Jadi karya, entah itu album, entah itu lagu, pokoknya karya bagiku tuh sebuah Sisi, harapan. Gel. sisi. Cakep teman-teman. Berarti Dela punya biasanya ya kalau teman-teman kayak gini, berarti Dela punya beberapa lagu yang relate sama kondisi hati bagaimana gitu. Jadi ketika kita bahagia, kayaknya aku senang deh dengerin lagu yang kayak gini gitu. Kalau sedih, Benar. dengerin lagu yang kayak tipikalnya yang kayak gini gitu ya Dela ya. Bener banget. Bahkan mungkin Dan ketika Dela sekarang, dengerin satu lagu, kakak dulu deh. bahkan mungkin kayak aku juga nih Del, aku biasanya kalau dengerin satu lagu, di satu lagu itu biasanya punya momennya masing-masing gitu. Kalau dengerin lagu ini ada momennya sendiri, kalau dengerin lagu Benar. ini ada momennya sendiri. Gitu kan ya? Bener kan? Iya bener. Jadi orang kan ingat-ingat kayak momen itu bisa macem-macem. Kayak aku lihat YouTube-nya Benar. Raditya Dika. Dia tuh menandai momen dengan beli jam. Mungkin orang kaya Sih, beda ya. Ya kan dia kayak, oh jam ini pas aku lulus. Jam ini waktu betul. aku ini. Nah mungkin kalau aku mungkin dengan karya, aku inget banget nih. Lagu ini tuh yang kayak gini, kayak gini gitu. Sih. Ya contohnya kayak
pas aku lagi kecil kan dia sering didengerin lagu-lagu Westlife gitu. Jadi pas dengerin lagu Westlife, ingat masa kecil aja gitu. Bener Bener, gak sih? kayak Nah, itu teman-teman. kata, ini kan mas gini ya, ini mas gini ya ya Ya, ya. iya, Emang iya, sama iya. their own, has its own story sama vibe yang kayak ih kangen Iya, gitu. iya, iya. Jadi orang-orang kayak kita tuh gak butuh buku diary. Kita cuma butuh playlist yang ngingetin kita ke suatu momen gitu. Ketika kita dengerin momennya, tiba-tiba ingat aja gitu ya. Asli. Butuh human diary juga nggak? Hah? Jangan dong ya. Agak meleot pagi-pagi nih. Dela, kalau mau karir, tadi katanya dari SD juga udah lumayan. Bisa kita bilang profesional nggak sih Del kalau dari SD itu? Nah SD tuh pertama kali ikut, jadi langsung les beberapa Hmm. pertemuannya 2 kali. Nah itu aku langsung lomba yang dapat hadiah Hmm. uang juga sih. Terus Oh. lomba power seni. Jadi lebih ke lomba sih Kak. Tapi lomba yang Hmm. emang berhadiah gitu. Terus mewakili sekolah, mewakili Surabaya waktu itu, mewakili provinsi sampai ke nasional, sampai kayak gitu. Aku nggak tahu ya itu profesional apa bukan, nggak sih ya. Kalau profesional tuh yang maksudnya kayak Ya, you're invited and paid. Nah, kalau yang dari ya, SD ya. itu yang ya lomba-lomba untuk mendapatkan cuan. Enggak. SD mah nggak ngerti cuan ya. SD mah dapat Iya, piala, iya. dapat Masih, piagam, seneng, seneng gitu. cuannya masih di mamah kayaknya ya pas SD ya. Deh teman-teman. Tapi sekarang mungkin lebih lebih fokus lagi ya Del ya. Emang emang bener this is the way gitu untuk seorang Dela berkarir ke depannya sampai kapanpun gitu ya Del ya. Bener gak sih? Iya benar, karena dari dulu emang sumpah dari kecil. Kayaknya dari TK tanya, kamu jadi apa? Nyanyi. Jadi dokter Hmm? aja. Mau kayak gitu. Nyanyi dan sampai kan aku baru banget nih lulus kuliah. Sampai udah Hmm. lulus pun itu kayak bener-bener kayak mau nulis CV mau apa tuh kayak nggak ada, ngerti gak sih, nggak ada perasaan di hati yang excited kayak aku mau nyanyi Hmm. gitu lah. Ketika aku di panggung, ketika aku mau bikin video atau apa tuh kayak apa ya, my heart is pounding kayak yes, kayak tempatku di sini kayak yang nggak aku rasain di tempat lain. Makanya aku mau jadiin kayak uh, ya kayak hobi yang kerjaan juga yang serius gitu. Si kayak I were born for singing aja gitu ya. Dia emang dilahirkan untuk nyanyi Wih, aja gitu. asik, cakep. Tapi Dela bisa main instrumen gak Del? Ya dikit-dikit lah ya, tipis-tipis. Apa tuh? Dulu sempat dulu sempat les piano tapi berhenti Piano. kan. Jadi dulu tuh kayak piano klasik gitu loh Kak yang Hmm. bukan buat nyanyi. Akhirnya aku belajar-belajar sendiri di YouTube gitu sama nanya-nanya teman. Terus gitar juga sih, gitar. Tipis-tipis Hmm. yang penting bisa Si, si. ngiringin. Karena mungkin buat seorang musisi kayak Dela juga, mungkin berarti Dela bisa dibilang vokalis juga gitu ya untuk seorang Audela sekarang. Karena ya bener gak sih? Kenapa Kak? Sorry. Dela 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 sebagai Dela lebih suka dibilang musisi atau vokalis kalau sekarang? oh hmm, Hmm. Maybe both uh, ya, maybe both. Mungkin dua-duanya ya gitu teman-teman. ya boleh lah. Iya boleh, Ya, terserah. karena karena Dela kalau misalkan sekarang berarti masih bisa piano-piano dikit lah ya gitu Dela ya. Masih bisa, yang penting ngiringin lagu aja. Oh, HP-ku Mm, 5%. ya, Bentar Kak. Bentar. oh iya iya iya. Terus dulu. Jadi jadi kalau misalkan jamming kayak gitu berarti Dela harus ada yang ngiringin gitu ya kalau misalkan nulis lagu dan lain-lain atau humming aja gitu. Oh nadanya kayak gini gitu. Pengen tahu aja proses bikin lagunya Dela gimana gitu. Oh ya, jadi untuk misalnya bikin lagu nih, karena Mm, aku masih bisanya chord yang basic-basic, jadi mm, aku pengen chordnya yang bervariasi lah ya. Jadi aku biasanya tuh dipancing-pancing kemarin sih. Kemarin tuh kayak dipancing-pancing. eh Misalnya nih, ada chord, ada 4 chord diulang-ulang aja tuh. Diulang-ulang. Ya udah Di cari looping ya. aja. Humming. Mm-mm. Kemarin ada kayak kayak pakai tada ntar direkam kayak gitu, terus nanti lagi diputer lagi, terus nyari lagi direkam, terus disatuin pas bagian ini bagus nih, oh ini ambil dari yang rekaman ini disatuin gitu. Sih, apalagi zaman sekarang
udah ada ini ya. Jadi kita bisa ngerekam dimanapun dan kapanpun gitu. Aku kayaknya kepikiran deh chorus kayak gini gitu. Jadi pengen nanti ada single berikutnya chorusnya kayak gini aja gitu. Kayaknya asik, asik enak aja gitu ya. Sampai Asik sekarang dong. teman-teman. Iya, siapa tahu Dela kedepannya nyanyi sambil main biola teman-teman gak ada yang tahu ya. Wah, kejepit ya lehernya. Dela, Ya, aku juga mau nanya nih. Kan kalau dilihat dari konten-konten kamu tuh termasuk salah satu musisi yang banyak collab-nya. Bisa dibilang kayak gitu. Bener nggak sih? oh iya. Karena kalau dilihat di kontennya kayaknya banyak collab-nya deh daripada nyanyi sendiri gitu. Nah, kalau ditanya kayak gitu, kapan nih collab-nya kira-kira ada rencana nggak sih, Dela? Untuk single ataupun juga album gitu? Belum ada sih Kak. Jujur banget Belum. lagi. Tapi nggak tahu ya Kak. Tapi Kalau tapi misalnya kalau kalau eh, kalau list mimpinya Dela, collab-nya pengennya sama siapa nih, kalau boleh tahu? hmm, siapa ya? Siapa ya? Siapa tahu dengerin gitu manajernya pagi ini ya. Hmm, Ayo. aku susah banget sih Kak kayak ditanya penyanyi favoritmu siapa. Terus kayak soalnya aku suka I listen to every songs kayak aku nggak membatasi. Jadi aku Hmm, kayak bingung kan kayak, pengen banget sama ini kayak nggak punya hmm, spesifik idol gitu sama sekali nggak punya. si. Mungkin luar, tapi kalau di dalam mungkin di dalam maksudnya kayak yang Indo ini sih Banyak. Kak Afgan lah. Waduh, Kak Afgan Afgan ya. bentar lagi ke Kalimantan loh sama Tulus. Kalau nggak salah ya, Wah, kalau nggak salah. Iya. Kenapa Afgan? Boleh tahu nggak? ya kan Aku namanya juga juga fans Afgan ini ya. angan-angan. Afganisme kan? Afganisme nih. Oh, ya kayak angan-angan ya kan setinggi mungkin dulu lah mimpinya. Aku pengen sama Kak Afgan karena kenapa tidak? Kayak siapa yang tidak mau? Kayak Kak Afgan tuh apa ya? Suaranya tuh banget empuk terus menghayati lagunya juga bikin baper-baper relatable dari SD juga aku suka banget dari zaman terima kasih cinta. Tuh kayak, Hmm. ya udah sih kalau bisa Iya ya. Paling ngena Panah makan Asmara sih kalau aku ya. aku Teman-teman. satu. Kita mau nyapa juga buat teman-teman yang baru gabung ini di menit-menit terakhir last minute baru gabung aja ya sama Dela. Mungkin nanti juga rekamannya bisa kita posting ulang gitu teman-teman. Terakhir deh Dela, aku mau nanya. Sebenarnya apa sih yang Dela harapin dari single Tertawan Hati ini buat teman-teman yang dengerin gitu? Entah yang dengerin atau yang nonton musik videonya, mungkin ada yang pengen disampaikan buat pendengar dari Audela Fans Club. Eh, jangan lupa untuk dengerin gitu ya kayak jangan lupa Lebih ke untuk pesan sih dengerin. sebenarnya nanti promonya di akhir aja Dela. Oh, Lebih ke pesannya apa sih yang pengen disampaikan ke teman-teman gitu buat yang dengerin atau yang nonton musik videonya. oh, buat yang dengerin lagu ini, you're not alone. Kayak banyak kok yang relate sama lagu ini. Aku pengen lagu ini bisa jadi perwakilan uh, hati kalian yang sebenarnya kalian sedih tapi nggak bisa dirasa-rasain. Aku yakin banget kalau kalian lagu ini kayak ini lagu gue gitu. Jadi kalian bisa dengerin sama teman-teman kalian terus nikmati proses sedih itu hingga udah di batas di titik ikhlas dan jangan lupa untuk streaming terus. Oke, tidak teman-teman. Dela, tadi juga ongoing album semoga lancar-lancar dan tanpa hambatan ya. Dan juga teman-teman tetap dukung juga. Dela ada nama fansnya nggak sih kalau boleh tahu? Ada The Apa tuh? Lovers. The Lovers. Oh, Iya. buat para The Lovers di pagi hari ini yang dengerin kita juga selamat bergabung dan semoga tetap dukung Dela nanti sampai album. Kalau albumnya udah keluar, pasti bisa kita gabung lagi ya Dela ya untuk tanya-tanya Oke. juga. Kalau ke Ya, Banjarmasin jangan lupa mampir ke Prado FM Banjarmasin tentunya. pasti dong. Harus dong. Oke, thank you. Saya mohon maaf. Salam kenal juga Dela bareng Edo di Prado FM dan sampai ketemu lagi di single berikutnya. Thank you. Thank you. Sukses semuanya. Bye.